side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriyanti Megantara dengan nomor NIM 4082310 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Matlahul Anwar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bunyi suprasegmental. Teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bunyi suprasegmental dalam MK Fonologi. Bunyi-bunyi bahasa ketika diucapkan, ada yang bisa disegmen-segmenkan, diruas-ruaskan, atau dipisah-pisahkan. Misalnya, semua bunyi vokoid dan kontoid. Bunyi suprasegmental tidak bisa disegmen-segmenkan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi, menindih, atau menemani bunyi segmental, baik vokoid maupun kontoid. Oleh karena itu, sifatnya yang demikian, bunyi itu disebut bunyi suprasegmental, alih-alih disebut bunyi non-segmental. Oleh para fonetisi, bunyi-bunyi suprasegmental ini dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang menyangkut aspek tinggi rendah bunyi atau nada, keras lemah bunyi atau tekanan, panjang pendek bunyi atau tempo, dan kesenyapan bunyi atau jeda. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental. Bunyi suprasegmental ada 3, yaitu yang pertama, intonasi, jeda, tempo, tekanan, atau pitch, nada, dan irama. Yang kedua ada ekspresi atau mimik dan gestur. Dan yang ketiga ada kinestik atau gerakan organ tubuh seperti mata, tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Yang pertama ada nada. Nah, dalam bahasa Indonesia, tinggi rendahnya suara tidak fungsional, membedakan makna. Begitupun pada tingkatan frase, klausa, dan kalimat. Contohnya, dalam kata aku yang ditandai dengan sama dengan untuk intonasi datar tinggi yang biasanya terdapat dalam kalimat perintah. Contoh selanjutnya adalah membaca yang ditandai dengan garis miring 2, yaitu untuk intonasi datar naik yang biasanya terdapat dalam kalimat tanya. Lalu ada lagi contohnya dalam kata buku yang ditandai dengan 2 Romawi untuk intonasi datar turun yang biasanya terdapat dalam kalimat berita atau deklaratif. Lalu sekarang poin B, yaitu tekanan. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berbeda, membedakan maksud dalam tataran kalimat atau sintaksis. Tetapi, dalam kata tidak membedakan makna. Pada tataran kalimat, tekanan kata tertentu bisa membedakan maksud kalimat. Misalnya, dalam kalimat bahasa Indonesia, contohnya, saya membeli buku. Tekanan pada kata saya, maksudnya yang membeli buku adalah saya, bukan kamu atau dia. Contoh yang kedua, saya membeli buku. Tekanan pada kata membeli, maksudnya saya benar-benar membeli, bukan mencuri buku. Yang ketiga, saya membeli buku. Tekanan pada kata buku, maksudnya yang saya beli memang buku, bukan selain daripada buku. Selanjutnya, poin C, yaitu durasi. Panjang pendek ucapan atau durasi dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsi dalam kalimat. Dalam kalimat, awas jatuh, tanda seru, awa, es, jatuh, ha. Pada silab
Poin D yaitu jeda. Terjadi baik antar kalimat, antar frasa, antar morfem, antar silaba, maupun antar fonem. Contohnya, yang pertama, ia membeli buku sejarah baru. Contoh yang kedua, ia membeli buku sejarah baru. Pada kalimat yang pertama, baru adalah sejarahnya, sedangkan kalimat yang kedua yang baru adalah bukunya. Poin terakhir yaitu intonasi. Dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam membedakan maksud kalimat. Kalimat dibedakan menjadi kalimat berita atau deklaratif, kalimat tanya atau integratif, dan kalimat perintah atau imperatif. Thank you for watching and see you next time everyone.